Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bentrokan Fang Han dengan beberapa senior yang ingin memperdaya Fang Han. Bahkan salah satu murid yang merupakan asisten Hua Tiandu juga ikut menantang Fang Han. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wu Li mengabaikan para murid sejati yang mengawasi dari segala sisi. Dengan satu gerakan tangan, ki pedang tajam segera muncul dari atas kepalanya. Saat dia memegangnya, pedang itu berubah menjadi pedang panjang kuno, diukir dengan banyak pola, bukan emas murni maupun besi murni. Pedang kuno ini memancarkan sihir yang dahsyat, gelombangnya menyembur keluar, seolah-olah 1000 binatang buas aneh meraung dan mencibir di dalamnya. Selama dia melambaikan tangannya, para dewa ganas dan roh jahat di dalamnya akan keluar dan sepenuhnya menelan orang-orang. Pedang ini juga merupakan artefak harta karun kelas tinggi. Pedang bayangan mengaum, memang artefak harta karun kelas atas. Tapi jelas bukan lawan yang sepadan. Kalian semua harus menyerangku bersama-sama. Hematlah masalahku. Fang Han tertawa terbahak-bahak. 5 garis cahaya merah darah berkumpul di telapak tangannya, seperti kilat dan angin, merah tua yang menyala, seperti cinabar. Mereka tiba-tiba melesat keluar, menyerang Wu Li dan keempat orang lainnya. Ini adalah ki pedang dari pedang iblis, langit berdarah. Dia sebenarnya menyerang kelima orang itu sekaligus. 5 pancaran ki pedang berdarah itu secara bersamaan bertabrakan dengan 5 cahaya pedang. 5 sosok terbang ke atas. Wu Li dan keempat temannya melepaskan pedang terbang mereka untuk menangkis cahaya pedang Fang Han. Kelima orang ini adalah murid sejati tingkat atas dari sekte Yuhua, dan pedang terbang di tangan mereka masing-masing adalah artefak harta karun berkualitas tinggi. Terutama pedang terbang Truman Suanti, yang sebenarnya adalah artefak harta karun tak tertandingi yang disebut pedang naga surgawi tersembunyi agung. Begitu dia menyerang, terdengar raungan naga yang dalam, menyerang hati orang-orang. Kalian sama saja mencari kematian. Kalian semua, mundur. Aku yang akan mengurus ini. Truman Suanti menerbangkan pedang naga surgawi tersembunyi agung untuk menghalangi cahaya pedang berdarah itu. Tiba-tiba, pedang naga surgawi bergemuruh dan lenyap begitu saja. Di saat berikutnya, pedang itu menghantam tubuh Fang Han. Sebenarnya itu adalah pembunuhan seketika. Dia sangat marah dan memutuskan untuk bersaing dengan Fang Han. Jurang pemisah antara dunia mereka memang sangat lebar. Untungnya, kekuatan sihir Fang Han melonjak, memiliki kekuatan 50.000 kuda api yang berpacu kencang, sementara manusia sejati besi mendalam hanya memiliki 15.000. Perbedaannya sekitar 4 kali lipat. Seorang master yang baru saja memasuki alam manusia langit biasanya memiliki kekuatan 10.000 kuda yang sedang berlari kencang. Dengan kultivasi yang lebih dalam, dengan kelima elemen yang lengkap dan kemampuan ilahi yang secara bertahap meningkat, mereka dapat mencapai 30.000 atau bahkan 50.000 pada puncaknya. Begitu seseorang memasuki alam persatuan, semua kemampuan ilahi akan terkumpul dalam satu jimat, roh akan berubah, dan kekuatan sihir akan melonjak. Kekuatan sihir mereka bisa meningkat hingga 100.000. Pada puncaknya, kekuatan sihir bahkan bisa meningkat lebih signifikan lagi. Serangan, instant kill, milik Profound Iron Truman mengenai Fang Han dan tepat sasaran. Instant kill, menekankan kecepatan, bertujuan untuk membunuh dan merenggut nyawa begitu dilepaskan, tidak memberi musuh waktu untuk mengaktifkan harta sihir atau perisai ki pertahanan sebelum binasa. Serangan, instant kill, yang dilancarkan oleh Profound Iron Truman di puncak alam persatuan lebih dari 10 kali lebih kuat daripada serangan Stone Dragon Sun. Ketika serangan itu tiba-tiba terjadi, sangat sedikit yang mampu menghindarinya. Bahkan seorang master inti emas pun dapat dengan mudah disergap dan mengalami kekalahan yang tak terduga. Dia tertembak. Banyak master yang hadir melihat pedang terbang Profound Iron Truman menghantam Fang Han, seketika merobek berbagai cahaya dan perisai ki pelindung, dengan maksud membelah tubuhnya menjadi 2. Mereka semua merasa ngeri. Namun, tubuh Fang Han yang telah terkena serangan tiba-tiba meledak menjadi massa energi purba, tampak nyata sekaligus ilusi. Itu seperti Fata Morgana, mewujudkan berbagai gelombang, langit biru, awan putih, dan pulau-pulau. Mirei Laut Qigong. Ternyata yang terkena bukanlah tubuh asli Fang Han, melainkan gumpalan, ki Fata Morgana. Tubuh Fang Han menghilang tanpa jejak, tanpa fluktuasi kekuatan sihir, pernapasan, atau detak jantung yang terlihat. Ini adalah salah satu kemampuan ilahinya, yang disebut Qigong Ilusi Laut, salah satu dari 28 kemampuan ilahi yang terkandung dalam inti emas peri awan api. Masing-masing dari 28 kemampuan ilahi ini adalah kemampuan ilahi yang hebat, luar biasa kuat. Ketika dilepaskan, mereka mewujudkan berbagai perubahan, sehingga mustahil untuk ditangkis. Di antara mereka, Qigong Ilusi Laut, dikembangkan dengan mengumpulkan ki ilusi dari laut dalam, memungkinkan perubahan yang sewenang-wenang, penyembunyian jejak, dan penipuan musuh yang tak tertandingi. Qigong Ilusi Laut,
ini adalah kemampuan ilahi tingkat tinggi yang dikembangkan oleh peri awan api, bukan oleh Fang Han. Oleh karena itu, meskipun alam manusia sejati besi mendalam lebih tinggi daripada Fang Han, dia tidak dapat membedakannya. Bisakah kau, sendirian, menandingiku? Bahkan tanpa pedang iblis langit darah, aku bisa dengan mudah menangkapmu. Suara gaib Fang Han melayang di seluruh platform hukuman surgawi. Semua orang hanya melihat bayangan-bayangan, seperti hantu, bergerak ke segala arah. Ribuan bayangan berkelebat di mana-mana, membuat semua orang merasa seolah-olah Fang Han menekan mereka, tidak dapat membedakan mana wujud asli Fang Han dan mana bayangan. Ini adalah kemampuan ilahi lainnya, seni ilusi wujud sejati. Kemampuan ini dikembangkan dengan mengumpulkan ki dari bayangan terang dan gelap. Di masa lalu, peri awan api menghabiskan waktu 60 tahun penuh untuk mengembangkan kemampuan ilahi ini. Ketika seni ilusi wujud sejati dilepaskan, satu gerakan tubuh saja akan menciptakan jutaan bayangan yang berkelap-kelip di mana-mana, yang secara sempurna menangkal pembunuhan instan. Pembunuhan instan perlu menargetkan sasaran tertentu untuk mencapai pembunuhan satu kali, tetapi dengan jutaan bayangan, jika seseorang tidak dapat membedakan wujud asli, bagaimana mungkin itu menjadi pembunuhan instan? Tidak ada kemampuan ilahi yang tak terkalahkan. Semuanya memiliki kekuatan dan kelemahan, saling melengkapi dan melawan satu sama lain. Karena itu, semakin banyak kemampuan ilahi yang dikembangkan seseorang, semakin kuat mereka jadinya, karena akan selalu ada kemampuan ilahi untuk melawan kemampuan ilahi lainnya. Cahaya dingin menerangi baju zirah besi. Melihat situasi seperti itu, Profound Iron Truman, sebagai veteran perang yang berpengalaman, tidak menunjukkan kepanikan. Armor besi gelapnya tiba-tiba memancarkan 10.000 sinar cahaya dingin, bersinar keluar. Armor perang besi mendalam, miliknya adalah harta karun langka, barang langka kuno, artefak magis kelas atas. Meskipun tidak sefleksibel kuali Raja Lima Penjara, yang memiliki banyak formasi, pertahanan murninya sangat tinggi. Di tengah ki dingin yang tajam, bercampur dengan ki metalik, ia menebas ke arah jutaan sosok ilusi. Pada saat yang sama, tubuhnya perlahan naik, dan di matanya, pola 9 istana benar-benar muncul. Ini adalah seni wujud ilahi 9 istana, kemampuan ilahi dari sekte Yuhua, yang terkonsentrasi di mata, memungkinkan seseorang untuk melihat menembus semua rintangan. Seni wujud ilahi 9 istana adalah kemampuan ilahi yang mirip dengan surga Luo Agung yang indah. Kemampuan ini melibatkan perubahan ruang waktu ilusi, sehingga sangat ampuh. Jika dikembangkan hingga alam rahasia panjang umur, seseorang dapat menciptakan labirin ruang waktu. Di alam rahasia kemampuan ilahi, seseorang juga dapat melihat menembus semua ilusi. Dipadukan dengan cahaya dingin dari armor pertempuran besi mendalam, dalam sekejap, ia melihat wujud asli Fang Han. Ia mengangkat tangannya dan melemparkan harta sihir lainnya. Harta sihir ini, setelah dilemparkan, berubah menjadi cahaya hitam berbentuk pesawat ulang-alik, memancarkan ribuan jeritan tajam dan aneh. Gelombang suara itu seolah mengguncang puncak gunung Yuhua, dan pada saat yang sama, ekor pesawat ulang-alik itu bergetar, terus-menerus meledak menjadi ribuan percikan hijau berpendar, seperti kembang api. Percikan hijau berpendar ini menghantam banyak ilusi Fang Han, dan semua ilusi itu padam. Setiap percikan mengandung kekuatan penghancur. Pesawat ulang-alik fosforesen suara surgawi. Wan Luo, Ling Xiao, dan Jialan, yang sedang mengamati pertempuran, sedikit tercengang. Harta karun magis ini luar biasa, ini adalah artefak harta karun tingkat tertinggi. Bahkan sebagai ahli inti emas, mereka tidak memiliki banyak artefak seperti itu. Artefak harta karun dan artefak Dao dikategorikan berdasarkan kekuatannya, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat tertinggi. Kuali Raja Lima Penjara dan Cakrawala Darah Pedang Iblis keduanya merupakan tingkat tertinggi, harta karun yang benar-benar langka. Langit Luo Agung yang menakjubkan. Di sekeliling tubuh Fang Han, 99 pola seperti papan catur yang saling berpotongan tiba-tiba muncul, seketika menyelimuti, pesawat ulang-alik bercahaya suara surgawi. Kemudian, dia mengangkat kedua tangannya, dan bola cahaya besar, yang terkondensasi menjadi bentuk naga, langsung melesat keluar. Bola cahaya ini bagaikan aurora, terang dan menyilaukan, pancaran kristalnya menembus langit dan bumi. Cahaya utara ekstrim, iblis sejati surga yang mendalam, osilasi yin-yang, singkirkan rintangan. Gelombang iblis sejati berbentuk naga. Ini adalah kemampuan ilahi hebat lainnya, gelombang naga iblis sejati, yang dikembangkan dari esensi aurora. Kemampuan ini memiliki kekuatan luar biasa, mampu meratakan puncak gunung. Pop! Truman Xuantai tidak pernah menyangka Fang Han akan benar-benar menggunakan kemampuan ilahi untuk menjebak pesawat ulang-alik bercahaya surgawi miliknya yang tersembunyi. Dia hendak menggunakan kekuatan sihirnya untuk memanggilnya kembali, tetapi aurora berbentuk naga melesat ke arahnya, membuatnya tidak punya waktu untuk menghindar. Aurora itu langsung mengenai baju zirah besi mendalam miliknya. Dalam sekejap, cahaya harta karun baju zirah itu hancur dan meleleh sedikit demi sedikit.
9 istana bentuk ilahi seni. Dia meraung, dengan penuh semangat menyalurkan ki pelindungnya. 9 pola istana muncul di tubuhnya, bertabrakan dengan gelombang iblis sejati berbentuk naga. 9 pola istana itu sepenuhnya menghalangi gelombang berbentuk naga tersebut, berputar dengan kecepatan tinggi, berderak dan berdengung. Hujan ringan berhamburan di mana-mana, seolah-olah hujan aurora telah dimulai. Dia bahkan bisa memblokir ini. Dia memang lebih tangguh daripada Raja Iblis 7 daun. Dia hanya selangkah lagi dari membentuk inti emas. Murid sejati sekte Yuhua kita benar-benar tangguh. Fang Han terkejut. Tai Defy Thunder Break. Fang Han tak lagi ragu. Ia terus-menerus melancarkan serangan dengan kedua tangannya. Awan berapi bercampur cahaya guntur menyelimuti Truman Xuantai, seperti tutup panci, langsung menutupinya. Petir yang mengguncang bumi menyambar, menyebabkan tanah bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Riak memenuhi udara di mana-mana, dan semua awan putih di langit lenyap. Petir ilahi Tai bahkan lebih dahsyat daripada petir Yin ungu, melepaskan kekuatan dahsyat dan megah yang luar biasa dengan setiap serangannya. Emas 5 elemen, wujud matahari dan bulan, meraih kebebasan agung, mengembara di kehampaan? Hancurkan untukku. Pada saat kritis ini, Truman Xuantai sekali lagi menunjukkan kekuatan mendalamnya. 10.000 aliran cahaya pedang meletus dari tubuhnya, menyatu dengan pedang naga surgawi tersembunyi agung, berubah menjadi ki pedang seperti pita yang menerobos guntur dan api, memaksa jalannya keluar. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah, dan pesawat ulang-alik berpendar suara surgawi yang telah terperangkap oleh langit luo agung yang indah, kembali menggelengkan kepala dan ekornya, menyemburkan api berpendar, dan melesat keluar. Tampaknya ia telah lolos dari kesulitannya. Wajah Fang Han sangat dingin. Dia menggosokkan kedua tangannya, dan bola angin hitam serta bola api terang berkumpul di telapak tangannya, lalu tiba-tiba dilepaskan. Saat itulah dia benar-benar mulai serius. 2 kemampuan ilahi tertinggi, dari 12 metode Xuanmen, bencana angin matahari hitam dan bencana api matahari agung. Begitu 2 bola angin dan api muncul, tekanan luar biasa melonjak, seketika memadamkan, pesawat ulang-alik bercahaya suara surgawi, yang kemudian jatuh ke platform hukuman surgawi. Selanjutnya, sebuah bola api terbang keluar dan menghantam tubuh Truman Xuantai. Bencana api matahari besar. Truman Xuantai juga menyadari bahwa ini adalah bencana api matahari agung, salah satu dari 3 bencana dan 9 kesengsaraan, kemampuan ilahi sekte Tai yang mengguncang seluruh langit dan berbagai alam. Meskipun kemampuan ilahi ini tidak sedalam dan semisterius surga luo agung yang indah, dalam hal daya hancur murni, ia dapat membakar habis segala sesuatu. Serang bersama. Melihat bencana api matahari agung menghantam Truman Xuantai, Wu Li segera bertindak. Seketika, air menyembur ke seluruh tubuhnya, dan sebuah sungai besar mengalir deras, berusaha memadamkan api dengan air. Ini adalah jurus ilahi air tak berukir milik sekte Yuhua. 3 murid sejati lainnya juga melepaskan seni ilahi air tak berukir. Mereka semua adalah ahli di tingkat kelima kemampuan ilahi, alam manusia surga, yang telah mengembangkan berbagai kemampuan ilahi. Setidaknya ki 5 elemen mereka telah mencapai tingkat tertentu. Seni ilahi air segudang, seni ilahi kayu surgawi, pancaran kultivasi 7 api biru, ki penempaan gunung, dan ki pedang emas mendalam kebebasan agung semuanya wajib dikuasai. Dengan menggunakan air untuk melawan api, keempat master tersebut bermaksud untuk memadamkan bencana api matahari besar milik Fang Han. Bencana api matahari besar dan 4 aliran ki air 1000 bertabrakan. Seketika itu, platform hukuman surgawi dipenuhi uap yang dahsyat. Air ki air 1000 adalah air berat, setetes saja lebih berat daripada merkuri. Saat menyebar, dunia dipenuhi riak air. Namun, air itu tetap tidak mampu menahan bencana api matahari besar, dan sejumlah besar air menguap. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan, Truman Xuantai juga melepaskan seni ilahi 1000 air untuk bersama-sama melawan Fang Han. Gumpalan uap air dan bola api langsung bertabrakan di langit. Banyak murid sejati terbelalak melihat Fang Han benar-benar mengandalkan kemampuan ilahinya sendiri untuk bertarung 1 lawan 5. Fang Han tidak menggunakan kekuatan apapun dari pedang iblis langit darah selama aksi-aksinya sebelumnya. Aku masih meremehkan orang ini. Dia sudah sekuat ini bahkan tanpa mengumpulkan kelima elemen. Apa yang akan terjadi jika dia mengolah kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar? Wan Luo dan Ling Xiao, 2 murid inti emas, saling bertukar pandang saat melihat pemandangan ini, keduanya melihat kekejaman di mata masing-masing. Menggunakan air untuk melawan api? Bagus. Awalnya, kelima elemen saling menghasilkan dan saling meniadakan, tetapi aku ingin melihat seberapa banyak api yang dapat ditekan oleh airmu. Tarian burung merah, tangisan Phoenix, ki kaisar api kaisar merah. Fang Han melihat bahwa bencana api matahari agung miliknya terhalang, air dan api saling menekan, sehingga tidak dapat maju. Ia tak kuasa menahan tawa dingin, dan 3 bola api sekali lagi muncul dari tubuhnya. Salah satu bola api tersebut berubah menjadi burung merah tua,
panjangnya puluhan kaki, seluruh tubuhnya terdiri dari bulu-bulu berapi yang berkilauan. Bola api lainnya adalah burung Phoenix yang berapi-api. Dan satu lagi bola api, meskipun tidak sekuat dua burung ilahi berapi itu, secara inheren lebih menakutkan. Di dalam api itu, sesosok samar-samar muncul, memegang tongkat kerajaan dan mengenakan mahkota berapi. Itu adalah Kaisar Merah, juga Kaisar Api, kaisar tertinggi yang mengendalikan semua api dan panas tak terbatas antara langit dan bumi. Saat ini, Fang Han memiliki 4 jenis kemampuan ilahi elemen api. Yang pertama adalah bencana api matahari agung, yang kedua adalah tarian burung merah, yang ketiga adalah tangisan Phoenix, dan yang keempat adalah Ki Kaisar Api Kaisar Merah. Di antara semuanya, bencana api matahari agung memiliki kekuatan terbesar, sedangkan Ki Kaisar Api Kaisar Merah memiliki kekuatan terkecil. 3 kemampuan ilahi yang berapi-api, burung vermilion, Phoenix, dan Ki Kaisar Api Kaisar Merah, melonjak keluar. Seketika, seluruh platform hukuman surgawi diliputi kobaran api yang berkobar. Murid sejati yang berada puluhan mil jauhnya, bahkan dengan harta sihir pelindung mereka, merasakan panas yang tak tertahankan. 5 suara ledakan. Manusia sejati besi misterius, Wu Li, dan 3 murid sejati lainnya, seluruh ki sejati air segudang mereka hancur berkeping-keping. Masing-masing dari mereka terlempar dari platform hukuman surgawi oleh kobaran api yang dahsyat. Api menyelimuti mereka, membentuk cangkang telur transparan yang menjebak mereka. Api berkobar dan membakar, tetapi tidak membakar tubuh mereka. Apa? Iron Truman yang misterius awalnya mengira dia akan mati atau terluka parah kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa api hanya akan mengembun menjadi cangkang telur di sekitarnya, menyelimutinya tanpa tembus pandang, dan tubuhnya sama sekali tidak merasakan panas. Hal ini jelas menunjukkan bahwa penguasaan Fang Han atas api telah mencapai tingkat kesempurnaan. Kemampuan ilahi orang ini sungguh luar biasa. Apapun yang terjadi, manusia sejati besi misterius tahu dia telah kalah. Jika Fang Han tidak menunjukkan belas kasihan, dan api itu mendekat dan menjeratnya, dia akan menjadi abu. Saat ini, tentu saja dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Tidak mudah untuk mencapai puncak tahap ke-6 kemampuan ilahi, alam persatuan, dengan harapan umur panjang. Bertindak impulsif dan menghancurkan hidupnya tidak akan sepadan. Dalam kehidupan, segala hal lainnya masih ada di masa depan. Fang Han, kemampuan ilahimu sangat luas. Kali ini aku mengakui kekalahan. Aku akan memberitahumu rahasia akar roh 5 elemen. Ini peta yang merinci rahasia akar roh 5 elemen. Ini milikmu. Iron Truman yang misterius mengeluarkan gulungan peta dari tangannya dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Mata Fang Han bergerak, dan kobaran api itu segera berubah menjadi tangan besar, meraih peta dan menariknya kembali. Ki Kaisar Api Kaisar Merah memiliki kualitas yang luar biasa ini. Jika panasnya terkendali, ia tidak akan membakar apapun. Jika dibudidayakan secara ekstrim, tanaman ini bahkan dapat menghasilkan api yang dingin, api yang menusuk tulang. Tunggu. Tepat saat itu, istilah akar roh 5 elemen mengejutkan Wan Luo dan Ling Xiao. Wan Luo tiba-tiba bergerak, mencengkeram dengan ganas, dan kekuatan dahsyat mengguncang cangkang telur berapi dari manusia sejati besi misterius, Wu Li, dan 5 murid sejati lainnya. Fang Han merasakan kekuatan dahsyat menyerbu dari segala arah kehampaan. Apinya tak mampu bertahan dan terpental kembali dengan keras. Manusia sejati besi misterius, Wu Li, dan 5 murid sejati lainnya segera dibebaskan dari kurungan mereka. Apa? Wan Luo, apa yang ingin kau lakukan? Wajah Fang Han berubah dingin saat menatap Wan Luo, bertanya-tanya mengapa dia ikut campur. Wan Luo ini adalah seorang master inti emas, berbeda dengan manusia sejati besi misterius. Langkahnya sebelumnya menunjukkan bahwa kekuatan sihirnya secara mengejutkan tidak kalah dengan Fang Han. Begitu inti emas terbentuk, kekuatan sihir menjadi tak terbatas, dan kehidupan itu sendiri akan mengalami transformasi mendasar, menciptakan perbedaan yang esensial. Tidak apa-apa. Wan Luo tersenyum, aku tidak menyangka taruhanmu akan menyangkut keberadaan harta karun langka seperti akar roh 5 elemen. Aku juga menginginkan akar roh ini. Fang Han, kau membanggakan kemampuan ilahimu yang luas, telah mendapatkan pengalaman luar biasa di Istana Abadi Asal Agung dan mengolah berbagai kemampuan ilahi, bahkan tidak menganggap ahli tingkat ke-6 kemampuan ilahi, alam persatuan, sebagai hal yang penting. Aku ingin tahu apakah kau menganggapku penting? Jadi begitu. Fang Han mengangguk, menggenggam peta di tangannya. Jadi, Wan Luo, kau ingin bertarung denganku dan bertaruh, kan? Kau berani? Wan Luo tersenyum sinis. Kakak senior Wan Luo benar-benar akan bertindak. Ini benar-benar pertunjukan yang bagus. Para murid sejati di sekitarnya baru saja menyaksikan Fang Han bertarung 1 lawan 5, melepaskan berbagai kemampuan ilahi. Awalnya mereka mengira hari ini sudah cukup seru, tetapi mereka tidak menyangka akan ada sesuatu yang lebih mendebarkan lagi. Seorang ahli tingkat ke-7 dari kemampuan ilahi, tingkat inti emas. Wan Luo Selatan benar-benar menantang Fang Han.
Kelima murid sejati sekte Yuhua semuanya berwibawa dan perkasa, dihormati oleh ribuan orang. Sehebat apapun Fang Han, reputasinya masih agak lebih rendah dibandingkan kelima murid ini. Ya, kakak senior Wan Luo jelas ingin menekan kesombongan Fang Han. Dia mendapat terlalu banyak perhatian, sama seperti Meng Xiaobai. Namun Meng Xiaobai selalu bepergian keluar dan tidak berlatih di dalam sekte. Jika keduanya berbenturan, itu akan menjadi lebih menarik lagi. Jangan bilang begitu, tebak siapa yang akan menang kali ini, kakak Wan Luo atau Fang Han? Sulit untuk mengatakannya. Meskipun kultivasi kakak senior Wan Luo tinggi, Fang Han memiliki begitu banyak kemampuan ilahi. Terlebih lagi, dia juga memiliki artefak Dao, pedang iblis Blood Firmament. Dia bahkan memiliki harta karun magis legendaris, diagram musim semi kuning. Kudengar diagram pegas kuning miliknya rusak dan tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya, itu hanya bisa digunakan untuk memurnikan pil atau semacamnya. Apa yang kita ketahui, kakak senior Wan Luo pasti mengetahuinya. Kakak senior Wan Luo berani menantang dengan mempertaruhkan reputasinya karena dia telah melihat kekuatan sebenarnya dari Fang Han dan memiliki keyakinan mutlak sebelum bertindak. Baiklah, orang seperti apa kakak senior Wan Luo itu? Dia tidak akan pernah ceroboh. Dia jelas memiliki rencana yang matang. Fang Han mendengarkan semua diskusi ini, dan alisnya sedikit mengerut. Dia tahu bahwa Wan Luo, yang jelas menyadari kekuatannya yang luar biasa dan fakta bahwa pedang iblis Blood Firmament belum digunakan, masih berani menantangnya, yang jelas berarti dia datang dengan persiapan matang. Dia harus berhati-hati. Jika para ahli di alam rahasia panjang umur adalah raksasa kuno, maka para ahli di tingkat inti emas adalah raksasa abadi. Setiap ahli Golden Core memiliki kisah yang mengharukan, pertemuan yang ajaib, dan takdir abadi. Karena Wan Luo mampu berkultivasi hingga inti emas, dia memiliki keberuntungan yang besar. Fang Han sama sekali tidak bisa meremehkan orang seperti itu. Kultivasinya saat ini secara bertahap semakin mendalam, dan dia sudah bisa merasakan jejak samar keberuntungan dan takdir di alam eterik. Hal-hal yang tak berwujud ini mengungkapkan bahwa Wan Luo penuh percaya diri, seolah-olah dia memiliki keyakinan mutlak akan kemenangan atas dirinya. Wan Luo rupanya juga mendengar diskusi para murid sejati, tetapi dia mendesak Fang Han lagi, berkata, "Aku ingin tahu, Fang Han, apakah kau berani bertaruh denganku di platform hukuman surgawi ini?" Melihat sikap agresif Wan Luo, alis Fang Qingsui terangkat, dan dia hendak berbicara, tetapi Fang Han mengangkat kepalanya dan berkata, "Wan Luo, bagaimana kau mau bertaruh? Jika Anda menginginkan peta lokasi akar roh 5 elemen ini, Anda harus memasang taruhan yang cukup besar. Tentu saja saya akan menampilkan sesuatu yang substansial." Wan Luo sepertinya sudah menebak pikiran Fang Han. Dengan lambaian tangannya, dua benda muncul di genggamannya, satu berwarna platinum dan berkilauan sangat terang. Sekilas, cahaya platinum itu tampak mampu melukai mata seseorang hingga berdarah. Fang Han belum pernah melihat benda logam setajam itu. Objek lainnya adalah massa berbentuk tetesan, seukuran telur, di dalamnya terdengar suara gemuruh air yang tak terhitung jumlahnya secara terus-menerus, seolah-olah setetes air itu mengandung sungai besar dan aliran air yang luas. Batu bintang emas putih agung. Esensi air lembut yang sangat kaya. Jialan langsung tersentak kaget, jelas menyadari nilai dari kedua barang tersebut. Bagaimana menurutmu? Anda mengembangkan kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar, dan Anda membutuhkan energi vital 5 elemen yang cukup. Aku sudah bisa memastikan bahwa jalur logam dan airmu belum mulai berkembang. Jika Anda memperoleh kedua harta ini, meskipun tidak sebaik akar roh 5 elemen, setidaknya akan menghemat waktu Anda 100 tahun kultivasi yang berat. Bagaimana menurutmu? Wan Luo tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kalau begitu, mari kita bertaruh. Fang Han menyipitkan matanya. Tunggu. Wan Luo menggelengkan kepalanya. Ada apa? Tanya Fang Han, apakah kau takut bertaruh? Menurutku taruhannya terlalu kecil. Sekte Yuhua kami adalah salah satu sekte abadi teratas di dunia, jika bukan yang pertama, setidaknya yang kedua. Saya, Wan Luo, biasanya tidak berjudi, atau jika saya berjudi, hasilnya harus sangat mengejutkan. Aku ingin kau menambahkan satu hal lagi, kata Wan Luo. Hal apa? Fang Han menggertakkan giginya, mencibir berulang kali. Rumus rahasia kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar, kata Wan Luo, jika kau kalah, kau harus memberikan seluruh rumus rahasia kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar kepadaku. Kok? Tenggorokan Fang Han mengeluarkan suara seperti burung hantu. Kau mau bertaruh batu bintang emas putih agung dan esensi air lembut berat tak terhingga untuk peta akar roh 5 elemen. Dan formula rahasia dari kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar? Masing-masing dari 5 kemampuan ilahi iblis agung kaisar adalah kemampuan ilahi tingkat tertinggi. Penyakit-penyakit itu dapat menyebabkan jutaan mayat, membunuh individu, menghancurkan bangsa, tetapi penyakit-penyakit itu tidak mudah menular. Nafsu makanmu begitu besar, kamu hanya menginginkannya. Tentu saja aku akan menambahkan sesuatu.
Wan Luo mengangkat bahu, sambil mengeluarkan selembar kertas giok. Ini adalah kemampuan ilahi kekuatan agung Pan Wu yang kupelajari dari kakak senior Hua Tiandu. Kemampuan ini belum tentu lebih rendah daripada kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar. Jika Anda menang, batu bintang emas putih agung, esensi air lembut berat yang tak terhitung jumlahnya, dan metode kultivasi ini akan menjadi milik Anda. Jika kamu kalah, baik itu Jialan, Fang Qingsui, atau orang sejati Xuantai, Wu Li, dan murid-murid lainnya, detak jantung mereka meningkat. Ini bukan lagi sekadar taruhan, ini praktis merupakan pertarungan hidup dan mati. Bagus, kilauan darah muncul di mata Fang Han. Begitu kata, bagus, diucapkan, jantung semua orang yang hadir berdebar kencang, menyaksikan pertaruhan besar yang menakjubkan ini. Taruhan sebesar itu mungkin belum pernah terjadi sejak berdirinya Sekte Yuhua. Di satu sisi terdapat kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar, sebuah seni iblis legendaris. Di sisi lain terdapat kemampuan ilahi kekuatan agung Panwu, sebuah seni tertinggi yang diwariskan oleh Dewa Abadi kuno Panwu, yang, setelah dikultivasi, meningkatkan kekuatan sihir seorang kultivator 10 kali lipat dibandingkan dengan praktisi biasa. Menguasai salah satu dari dua seni ini akan memungkinkan seseorang untuk menonjol di antara banyak ahli, menjadi anak kesayangan surga dan seorang jenius yang tak tertandingi. Fang Han setuju karena alasan lain, dia tidak bisa lagi meningkatkan kekuatan sihirnya dengan mengonsumsi pil, karena kekuatannya telah mencapai batasnya. Di antara para ahli di tingkat kelima alam kemampuan ilahi, alam manusia langit, orang biasa memiliki kekuatan 10.000 kuda yang sedang berlari kencang, sementara para ahli puncak hanya memiliki 50 hingga 80.000. Sosok luar biasa seperti Fang Han, dengan kekuatan 500.000, adalah penampakan langka dalam ribuan tahun. Ia terutama mengkultivasi teknik luar biasa tubuh emas Raja Yama, membuat fisiknya sangat kuat dan tangguh. Bagus, bagus, bagus. Wan Luo tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, mari kita mulai. Kau memadatkan kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar menjadi sebuah metode kultivasi. Kita berdua akan meletakkannya di plakat Balai Hukuman Surgawi. Siapapun yang menang akan pergi dan mengambilnya. Bagus. Fang Han menggenggam kedua tangannya, dan ki sejati kaisar kayu mengembun menjadi sebuah buku 5 warna, yang bersama dengan diagram yang berisi rahasia akar spiritual 5 elemen, terbang keluar dan mendarat tepat di sebelah kanan plakat besar yang bertuliskan, Hukuman Surgawi. Wan Luo juga melambaikan tangannya, meletakkan batu bintang emas Taibai, kristal lunak 10.000 lapisan, dan buku rahasia, kemampuan ilahi kekuatan agung Panwu, di sebelah kiri plakat. Ini juga merupakan aturan. Ketika murid-murid Sekte Yuhua berjudi di platform Hukuman Surgawi, taruhannya diletakkan di belakang plakat Aula Hukuman Surgawi. Tidak seorang pun berani membawa mereka, jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Tubuh Wan Luo bergerak, dan dia mendarat di platform Hukuman Surgawi, menghadap Fang Han. Saat ini, hanya mereka berdua yang tersisa di platform Hukuman Surgawi. Murid-murid lainnya, termasuk Fang Qingsui, Jialan, dan Ling Xiao, semuanya telah mundur keluar. Semua orang tahu bahwa ini adalah kontes yang sesungguhnya. Ini bukan hanya perebutan metode kultivasi kemampuan ilahi tertinggi, tetapi juga pertempuran untuk reputasi. Ini benar-benar pertarungan antara naga dan harimau. Adik Fang Han, aku khawatir kau akan kehilangan segalanya kali ini. Aku tahu semua rahasiamu, kekuatanmu sangat dahsyat. Anda memperoleh inti emas Pri Huoyun, yang memiliki 28 kemampuan ilahi. Anda juga memperoleh pedang iblis langit darah, memurnikannya menjadi artefak Dao, dan Anda pasti memiliki harta karun tertinggi elemen kayu, yang pasti merupakan artefak Dao atau harta karun tingkat atas. Tapi aku masih melawanmu di mimbar hukuman surgawi ini, tahukah kau mengapa? Aku tak pernah bertarung dalam pertempuran yang tak kuyakinkan. Wan Luo berdiri di atas platform hukuman surgawi, pakaiannya berkibar tanpa angin, seperti panji besar. Sosoknya tiba-tiba tampak sangat besar di mata banyak orang, menutupi langit dan menghalangi matahari, menginjak bumi, memberikan orang-orang perasaan keagungan yang tak tertandingi, seperti gunung. Dia tidak melakukan gerakan pertama, melainkan terus-menerus memancarkan auranya, semangat bertarung yang kuat dan keyakinan akan kemenangan yang mengalir seperti gelombang pasang, berusaha memberikan tekanan psikologis yang sangat besar pada Fang Han, sehingga dia akan menabur benih kekalahannya yang tak terhindarkan bahkan sebelum bertindak. Kekuatan magisnya melonjak, dan aliran energi di dalam tubuhnya menghasilkan suara yang dapat didengar oleh banyak orang, seperti 1.000 tentara dan kuda yang terus-menerus meraung dan menyerbu. Kekuatan 100.000 kuda yang berlari kencang. Kekuatan 300.000 kuda yang berlari kencang. 500.000. 800.000. Akhirnya, proses itu berhenti ketika mendekati 1 juta. Aura Wan Luo saat ini sangat luar biasa. Tak seorang pun menyangka dia memiliki kekuatan sihir yang begitu dahsyat. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mengembangkannya. Jumlahnya hampir 2 kali lipat dari Fang Han, si aneh itu. Jelaslah, ini adalah hasil dari kerja kerasnya dalam mengasah,
kemampuan ilahi kekuatan agung Panu. Bahkan kultivator tingkat puncak di tingkat ketujuh alam kemampuan ilahi, alam inti emas, seperti Song Wei dan Zhao Xuanyi dari Sekte Tai, hanya memiliki 3 hingga 400 ribu kekuatan sihir, paling banyak 500 ribu, setara dengan Fang Han. Peningkatan lebih lanjut akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Pikiran dan tubuh mereka tidak mampu menampung kekuatan yang begitu besar dan dahsyat. Dari sini, dapat dilihat bahwa tantangan Wan Luo kepada Fang Han dan taruhan besarnya sudah pasti akan berhasil. Dengan kekuatan sihir yang begitu besar, dia bisa mengalahkan ahli manapun di bidang yang sama. Aura keduanya langsung bertabrakan, dan banyak murid sejati yang mengamati dari luar dengan jelas melihat bahwa Wan Luo tampak seperti kucing tua, sementara Fang Han saat ini menyerupai tikus kecil, perbedaan kekuatan mereka langsung terlihat jelas. Merasakan tekanan yang mencekik dari lawannya, Fang Han akhirnya tidak tahan lagi, dan dengan raungan marah, bayangan darah perlahan naik di atas kepalanya. Sebuah kekuatan yang setara dengan kekuatan Wan Luo langsung muncul, dan pada saat yang sama, pilar cahaya berwarna merah darah tegak lurus berdiri di langit, diikuti oleh langit yang dipenuhi cahaya merah darah. Langit itu sendiri berubah menjadi merah darah. Persis seperti Fang Han, dengan sepasang sayap kelelawar berwarna darah di punggungnya, mengenakan jubah merah darah, dengan fitur wajah yang halus dan mata seperti kehampaan lautan merah darah, Raja Malam Berdarah, melayang naik turun di tengah cahaya merah darah yang tak berujung. Setelah pedang iblis langit darah dimurnikan menjadi artefak Dao, kekuatan magisnya menjadi sangat kuat. Roh artefaknya, Raja Malam Berdarah, bagaikan dewa iblis kuno. Saat iblis lautan darah turun ke dunia manusia, auranya secara halus bersaing dengan aura Wan Luo, sama kuatnya. Bagus, Raja Malam Berdarah. Jika kau tidak memiliki artefak Dao ini, dengan kemampuan ilahi kekuatan agung Panu yang telah kukembangkan dengan tekun, aku benar-benar tidak akan berani menindasmu. Wan Luo memandang langit berwarna darah dan Raja Malam Berdarah, mengangguk. Fang Han, jika kau ingin menantang kakak senior Hua Tiandu, kau harus terlebih dahulu lulus ujianku. Namun tampaknya hari ini, kamu sudah ditakdirkan untuk gagal. Kenapa banyak sekali omong kosong? Fang Han tidak ragu-ragu, cahaya merah darah di langit tiba-tiba menyusut, semuanya memasuki tubuh Raja Malam Berdarah. Seberkas energi pedang melayang keluar dari tubuh Raja Iblis Darah ini, menyerang ke arah dahi Wan Luo dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Panu, dia yang memahami perubahan Dao Surgawi, membalikan ekstrim dari 4 musim, yang seni bela dirinya mencapai keilahian, menghancurkan keabadian. Ada selama langit dan bumi ada, bersinar seterang matahari dan bulan, dialah Pan. Dengan kekuatan untuk meliputi langit dan merebut bintang-bintang, inilah Wu. Kekuatan sejati itu, bayangan iblis yang ilusif itu, semuanya akan hancur di telapak tanganku. Tubuh Wan Luo berkedut tak menentu, seperti hantu, mundur ke belakang, cahaya pedang darah secepat kilat itu ternyata gagal mengenainya. Dia tidak tahu jenis kemampuan ilahi apa yang dia gunakan, tetapi itu sungguh luar biasa. Pada saat yang sama, dia melantunkan mantra seperti sebuah puisi epik, setiap frasa membentuk formasi halus, berlapis-lapis, melarutkan kekuatan cahaya pedang berwarna darah itu. Dalam 4 atau 5 kilatan, kekuatan cahaya pedang berwarna merah darah itu berkurang drastis, dan dia dengan santai meraihnya di tangannya. Cahaya darah itu berkedip-kedip, seolah berjuang untuk melepaskan diri, tetapi semburan api meletus dari tangannya, yang sebenarnya memurnikan cahaya pedang berwarna darah menjadi gumpalan asap hijau. Api sejati Hao Tian. Ini adalah kemampuan ilahi tertinggi dari Sekte Yuhua, yang tercatat dalam kitab kenaikan Yuhua. Kekuatannya tidak kalah dahsyat dari bencana api matahari besar. Yama, yang bersama Fang Han, segera mengirimkan informasi ini ke dalam pikirannya. Fang Han memahaminya dengan jelas. Kitab suci tertinggi Sekte Yuhua, yang disebut Kitab Kenaikan Yuhua, mencatat berbagai kemampuan ilahi tertinggi. Ajaran-ajaran itu tidak mudah diajarkan kepada para murid. Hanya mereka yang telah mengembangkan inti emas yang diperbolehkan mempelajarinya. Para ahli dari alam manusia surga dapat mempelajari 8 kemampuan ilahi yang hebat, tetapi tidak dapat mempelajari kemampuan ilahi tertinggi. Ini juga merupakan aturan sekte. Meskipun hanya berupa secercah energi pedang dari Raja Malam Berdarah, energi itu sangat dahsyat. Harta karun biasa akan langsung terpotong, dan artefak spiritual akan hancur satu demi satu. Wan Luo hanya mengandalkan api sejati Hao Tian yang telah ia kembangkan, menyempurnakannya, yang menunjukkan betapa dahsyatnya kemampuan ilahi ini. Saat pikiran Fang Han beralih, menganalisis kekuatan api sejati Hao Tian, Wan Luo memanfaatkan kesempatan itu dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Sejumlah besar ki sejati terkondensasi menjadi sebuah tangan sebesar rumah, yang dipenuhi rune berputar-putar. Sebenarnya, benda itu memiliki 7 jari, dan di setiap jarinya terdapat rune yang dipadatkan menjadi sebuah karakter, sukacita, amarah, kesedihan, kebahagiaan, duka cita, kepahitan, dan kekhawatiran. Mewakili 7 emosi ekstrim,
Untuk sesaat, semua orang merasakan emosi mereka terguncang, dengan perasaan kadang ingin sangat gembira, kadang ingin menangis terseduh-seduh, kadang ingin marah besar. Emosi mereka benar-benar di luar kendali, apalagi menstabilkan pikiran mereka dan menyalurkan kekuatan magis mereka. Fang Han pun, untuk sesaat, merasa pikirannya goyah dan tidak bisa menenangkan diri. Ini adalah jejak tangan agung 7 emosi. Yama tiba-tiba berteriak, sangat dahsyat, berdasarkan emosi manusia. Kecuali seseorang telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi di alam rahasia panjang umur, di mana pikiran murni dan tidak terpengaruh, semua orang lain akan menderita kerugian yang sangat besar. Segera gunakan seni doa di antara 28 kemampuan ilahi Anda. Di antara 28 kemampuan ilahi yang diperoleh Fang Han, ada satu yang disebut doa untuk berkah. Kemampuan ini bukanlah ofensif maupun defensif, melainkan metode untuk menenangkan pikiran, menekan esensi spiritual seseorang, mengamati takdir di alam gaib, menghilangkan berbagai kemalangan, dan membangun hubungan yang erat dengan langit dan bumi. Seni Taois ini, jika dipraktikkan secara normal, tampaknya tidak memberikan banyak manfaat, paling-paling hanya menghasilkan pikiran yang jernih dan sedikit keinginan, meningkatkan kebijaksanaan, membuat seseorang lebih cerdas, dan sekaligus mencegah pengaruh pikiran jahat yang kuat, menjaga hati Taois yang stabil, serta kemajuan yang tekun tanpa tergesa-gesa atau kegelisahan. Ini hanyalah kemampuan ilahi tambahan. Doa memohon berkah, melibatkan doa yang tulus dan penghormatan terhadap berkah yang tak terlihat, sebuah metode kultivasi untuk meningkatkan takdir keabadian seseorang dan mendatangkan keberuntungan. Meskipun doa untuk berkah milik Fang Han dipupuk dengan tekun oleh Peri Huoyun. Meskipun belum mencapai tahap merasakan rencana orang lain, ketika diaktifkan, doa ini sangat efektif dalam menenangkan pikirannya dan mencegah campur tangan dari iblis jahat. Seketika itu juga, pikirannya tergerak, dan kemampuan ilahi, doa untuk berkat, mulai beroperasi. Suara-suara samar dan halus dari kitab suci yang jernih memenuhi seluruh area. Seketika itu, semua emosi negatif yang ditimbulkan oleh segel tangan agung 7 emosi lenyap. Pikiran Fang Han menjadi jernih dan murni dalam sekejap, bebas dari keinginan. Pikirannya yang lincah menghasilkan banyak kebijaksanaan, dan dia tampak memiliki ribuan cara untuk melawan Wan Luo. Tiba-tiba, tubuhnya melesat ke atas, seperti ular yang melata di rerumputan, atau burung pipit yang terbang di antara ranting-ranting. Gerakannya sangat lincah, tubuhnya tampak menyusut setengahnya, memantul ke atas seperti peluru. Dia benar-benar melompat keluar melalui celah di antara jari-jarinya saat segel tangan agung 7 emosi menghantam. Segel tangan agung 7 emosi sebesar rumah itu menghantam, tampak tak tertembus, mampu memindahkan bahkan gunung dengan satu telapak tangan. Namun, Fang Han sangat lincah, menemukan celah dan menyelinap keluar, menyebabkan serangan Wan Luo meleset. Ini adalah kemampuan ilahi yang disebut Ki Roh Pengembara Ular Burung Pipit. Kekuatan kemampuan ilahi ini terletak pada kenyataan bahwa selalu ada secercah harapan antara langit dan bumi. Ki sejati yang dikultivasi, seperti ular atau burung pipit, lincah dan bebas. Tidak peduli seberapa kuat jurus mematikan yang dilancarkan musuh, seseorang selalu dapat lolos dan menemukan secercah harapan. Setelah menyelinap keluar, Raja Malam berdarah, di atas kepala Fang Han mengeluarkan suara cekikikan seperti burung hantu, serangkaian suara berisik meledak menjadi kilatan pedang merah tua, menjalin menjadi jaring pedang yang menyelimuti area tersebut. Ia membentuk penutup merah tua besar yang berputar terus-menerus, sebuah formasi jaring pedang. Wan Luo terkejut karena Fang Han ternyata bisa lolos dari celah-celah segel tangan agung 7 emosi miliknya. Dia tersentak. Sebelum sempat bereaksi, jaring pedang Raja Malam berdarah menyelimutinya, dan cahaya pedang merah menyala di sekelilingnya. Segel tangan agung 7 emosi miliknya telah menyerang dan dia tidak sempat menariknya kembali. Jaring pedang itu berputar ke bawah seperti penggiling daging. Jika mengenai sesuatu dan berputar dengan ganas, bahkan gunung besi pun akan hancur berkeping-keping. Fang Han menyimpan niat membunuh dalam gerakan ini, mengincar satu serangan yang menentukan, jika tidak, semakin lama pertarungan berlangsung, semakin banyak komplikasi yang akan muncul. Wan Luo pasti telah mempersiapkan diri dengan baik dan masih memiliki kartu truf yang belum ia ungkapkan. Apakah pedang iblis, langit berdarah itu? Ini adalah artefak Dao. Kekuatannya benar-benar tak tertandingi oleh artefak berharga biasa, ini adalah sesuatu dengan kekuatan dahsyat yang dapat membuat hantu dan dewa menangis. Apalagi seorang ahli inti emas, bahkan seorang ahli alam rahasia keabadian pun tidak akan mudah membiarkan pedang ini menumbangkan mereka. Jika serangan itu benar-benar terjadi seperti ini, bahkan jika Wan Luo telah mengembangkan banyak kemampuan ilahi, dia tidak akan mampu menahannya. Para murid sejati yang hadir, melihat pemandangan ini, juga mengembangkan rasa takut terhadap Fang Han. Awalnya mereka mengira bahwa begitu segel tangan agung 7 emosi Wan Luo dilepaskan, Fang Han pasti akan kesulitan untuk melawan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Fang Han akan benar-benar lolos dan melakukan serangan balik dengan begitu sengit.
Langkah ini sungguh brilian, mencakup ribuan mil. Itu benar-benar menakjubkan. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati dengan kemampuan ilahi, Ki roh pengembara ular pipit, milik Fang Han di masa depan, jika tidak aku akan jatuh ke dalam perangkapnya. Ling Xiao, sang master inti emas ini, merasakan jantungnya berdebar kencang melihat pemandangan ini. Dia berpikir, jika dia bertarung melawan Fang Han dan menghadapi gerakan ini, dia juga akan kebingungan. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Fang Qingsui juga menyipitkan matanya, Fang Han ini memang semakin tangguh. Namun, aku telah mengasingkan diri di alam dewa kecil dan telah berkultivasi hingga mencapai pencapaian agung alam persatuan. Aku akan segera mencapai inti emas. Jadi, tidak perlu khawatir. Dalam sekejap, setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. Kau ingin membunuhku? Itu mungkin mustahil. Wan Luo sudah sepenuhnya dikelilingi oleh kilatan pedang merah, dan situasinya kritis. Dia juga seorang individu yang kejam. Dia segera mengeluarkan harta sihir dari sarungnya, dan melemparkannya ke atas. Harta karun ajaib ini berbentuk tirai kasa. Begitu dilemparkan, lapisan-lapisan kasa tipis berwarna merah muda, hijau zamrud, kuning muda, hitam, dan ungu melayang di udara, berarak seperti awan. Desir, 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 kilauan pedang merah tua itu hendak menyerang, tetapi terhalang oleh asap cahaya 5 warna dari harta karun sihir berupa tirai kasa ini. Tirai kasa asap 5 warna itu tampak sangat tipis, seolah-olah tidak mampu menghalangi apapun, namun justru berhasil menghalangi cahaya pedang dari Blood Firmament. Membunuh. Raja Malam Berdarah mengeluarkan raungan mematikan yang dahsyat. Seketika itu juga, cahaya darah semakin intens, meletus dengan kekuatan penuh, merobek dan menghancurkan lapisan tirai asap cahaya 5 warna, menyebarkannya seperti angin dan awan. Beberapa formasi besar di dalamnya juga tiba-tiba hancur berkeping-keping. Harta karun magis ini, yang disebut tirai 5 warna kabut awan, adalah artefak berharga yang ditempa dengan mengumpulkan ki kabut awan dari langit dan menggabungkan banyak gangsha yang ganas setelah kultivasi yang berat. Kualitasnya dianggap kelas menengah ke atas. Namun, kini bangunan itu telah hancur total. Namun, tidak ada rasa sakit atau penyesalan di wajah Wan Luo. Dia hanya mengorbankan artefak berharga untuk mengulur waktu. Saat tirai 5 warna kabut awan hancur, segel tangan agung 7 emosi di luar tiba-tiba menarik diri, meraih ke arah Raja Malam Berdarah. Wan Luo terus melambaikan tangannya, menciptakan lintasan energi yang mendalam. Di atas kepalanya, gerbang surgawinya terbuka lebar, dan inti emas seukuran kepalan tangan naik ke atas. Di sekeliling inti emas, berbagai kemampuan ilahi berputar, ki pedang emas mendalam kebebasan agung, kekuatan nether mendalam dingin surgawi, pedang petir yin petir ungu, bentuk pemurnian gunung, dan sebagainya, kedelapan kemampuan ilahi agung dari sekte kenaikan berbulu telah lengkap. Selain itu, yang paling ampuh di antara mereka adalah sebuah jimat, bukan manusia maupun bukan manusia, yang mengandung kekuatan tak terbatas, jelas merupakan kemampuan ilahi kekuatan agung Panwu, kemampuan ilahi tertinggi yang terkuat. Inti emas Wan Luo mengandung 17 kemampuan ilahi, 2 lebih banyak daripada Jialan. Bagi seorang master di tingkat ke-7 kemampuan ilahi, tahap inti emas, aset terkuat mereka adalah inti emas mereka. Jika seseorang menghancurkan inti emas mereka sendiri, bahkan seorang master alam rahasia keabadian pun harus mundur jauh. Terutama karena inti emas Wan Luo mengandung teknik formasi besar yang ampuh dari kemampuan ilahi kekuatan besar Panwu, maka teknik ini sepenuhnya mampu menghancurkan segalanya. Tanpa artefak Dao, Wan Luo hanya bisa melepaskan inti emas miliknya untuk melawan pedang iblis, Blood Firmament. Inti emas menyerang, dan hanya dengan satu pukulan, ia menangkis cahaya pedang dari pedang iblis, langit berdarah. Segel tangan agung 7 emosi juga membalas, mengangkat hamparan besar cahaya darah. Wan Luo, seperti naga yang terbang tinggi, bangkit dari cahaya darah, menatap Fang Han, dan meninju. Saat pukulan itu dilayangkan, kekuatannya langsung berubah. Seluruh langit dan bumi bergetar karena kekuatan pukulan itu, retakan benar-benar muncul di langit, dan napas bumi sendiri seolah menyatu dengan momentum pukulan tersebut. Dalam sekejap, Fang Han merasakan seluruh langit dan bumi menyatu dengan Wan Luo. Dan dirinya sendiri menjadi sesuatu yang tidak penting, tidak ditoleransi oleh langit, tidak ditoleransi oleh bumi. Tidak ditoleransi oleh para dewa dan roh langit dan bumi. Ini adalah jurus tinju ilahi pengguncang langit, seni bela diri tertinggi dari kemampuan ilahi kekuatan agung Panwu. Fang Han bernapas berat. Pohon dunia di dahinya berdenyut dengan energi purba, dan indera ilahinya segera terhubung samar-samar dengan alam abadi, menyebabkan rasa canggung karena tidak diterima oleh roh langit dan bumi langsung lenyap. Raja Malam Berdarah, kembalilah. Dengan tekad yang kuat, Raja Malam Berdarah menarik kembali serangannya, lalu melayangkan pukulan balasan, yang disambut oleh tinju ilahi pengguncang langit milik Wan Luo. Saat kedua pukulan itu bertabrakan, seluruh platform hukuman surgawi berguncang. Kesempatan bagus, angin membantu api.
kunci yang luar biasa. Melihat Raja Malam Berdarah dan Wan Luo saling berbelit, Fang Han diam-diam berseru, sungguh kesempatan yang sempurna. Tanpa berkata apa-apa lagi, sebuah kemampuan ilahi terbang keluar dari tubuhnya. Itu adalah langit agung yang indah. Kemampuan itu membungkus Wan Luo, mencegahnya mengamuk. Kemudian, bencana api matahari agung, bencana angin matahari hitam, tangisan burung merah, tarian Phoenix, dan Ki Kaisar api merah terbang keluar satu demi satu, membakar ke arah Wan Luo. Angin membantu penyebaran api. Badai hitam dari bencana angin matahari hitam menerpa kobaran api, membuatnya semakin ganas, hampir menggandakan kekuatannya. Fang Han kini menggunakan Raja Malam Berdarah untuk menjerat lawannya, menggunakan langit agung yang indah untuk menjebaknya. Kemudian, dia akan perlahan-lahan memurnikan lawannya hingga mati dengan dua kemampuan ilahi tertinggi, menguras energi primordialnya. Langit agung yang indah memiliki semacam ilusi ruang waktu yang paling efektif untuk menjebak orang. Meskipun Fang Han, dengan kemampuan ilahi tertinggi yang diciptakan oleh Yang Mulia Abadi yang indah, tidak dapat menciptakan labirin ruang waktu, dengan Wan Luo yang terjerat oleh Raja Malam Berdarah dan kemudian terjebak oleh langit agung yang indah, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Kobaran api yang dahsyat dan badai hitam berputar-putar di sekitar Wan Luo dari segala arah, membakar dan menyerangnya tanpa henti. Wan Luo segera merasa ada yang salah dan mencoba membebaskan diri, tetapi ke arah manapun dia menyerang, dia dihalangi oleh Raja Malam Darah, dan pada saat yang sama, tubuhnya jatuh ke dalam serangkaian labirin, seperti bidak catur di papan catur, tidak dapat melompat keluar. Langit agung yang menakjubkan itu memang sekuat itu. Ketika seseorang terperangkap di dalamnya, mereka seperti bidak catur di papan catur. Tentu saja, tanpa Raja Malam Berdarah, Wan Luo bisa menerobos secara paksa dengan inti emasnya. Namun sekarang, karena terkekang, kekuatannya tidak bisa dipusatkan. Kau ingin menjebakku? Bagaimana mungkin? Jika aku tidak menembus langit agung yang luar biasa ini, aku akan berada dalam bahaya besar. Apakah aku harus menggunakan jurus pamungkasku? Fang Han ini benar-benar sulit dihadapi. Saat ini, Wan Luo sama sekali tidak bisa melihat Fang Han. Lingkungannya seluruhnya berupa lapisan demi lapisan labirin, terbuat dari bangunan-bangunan abu-abu. Ia kini, pada dasarnya, terjebak dalam labirin yang gelap, tidak dapat melihat langit di atas maupun tanah di bawah. Langit tampak redup. Permukaan tanah juga redup. Di sekelilingnya terdapat lorong-lorong remang-remang, membentang hingga tak berujung, menuju jurang gelap. Dia terbang menyusuri lorong-lorong itu, tetapi bagaimanapun caranya, dia tidak bisa terbang keluar dari labirin ini. Dan ketika dia menggunakan kekuatan dahsyat untuk menerobos, membombardir langit dan tanah, gas-gas abu-abu keruh itu, seberkas cahaya merah darah akan muncul, menghalangi semua kekuatan sihirnya. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar yang berlumuran darah akan langsung meraih inti emas di atas kepalanya, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Saat ini, bahkan jika dia menghancurkan inti emasnya sendiri, dia tidak akan mampu melukai Fang Han. Paling-paling, itu akan menghancurkan labirin surga agung yang indah dan menurunkan level Raja Malam Darah satu tingkat, menyebabkan artefak Dao jatuh kembali ke tahap artefak harta karun, tetapi tetap tidak akan mampu melukai Fang Han sendiri. Kekuatan penghancuran diri inti emas sangat besar, tetapi Fang Han berada di luar, menggunakan pedang iblis untuk menjebaknya, tanpa koneksi langsung ke tubuh utamanya. Jika dia meledak, itu hanya akan merusak pedang iblis, Blood Firmament. Tepat saat itu, kobaran api tak berujung merembes keluar dari koridor yang remang-remang, menyerbu ke arahnya. Pada saat yang sama, di dalam kobaran api itu terdapat badai hitam yang berputar-putar, membakar ki astral pelindungnya dengan suara mendesis dan berderak. Perisai pelindung tubuh lonceng emas. Pada saat itu, menyadari bahayanya, dia dengan cepat mengguncang inti emasnya. Cahaya emas yang sangat kuat melesat keluar darinya, berubah menjadi lonceng besar yang ditutupi pola kuno, menyelimuti seluruh tubuhnya. Ini adalah kemampuan ilahi khusus untuk pertahanan, perisai perlindungan tubuh lonceng emas. Seluruh ki astralnya berubah menjadi lonceng besar yang melindunginya, membuatnya kebal terhadap semua kejahatan dan tak terkalahkan oleh semua mantra. Namun pada akhirnya, kobaran api semakin membesar. Burung vermilion raksasa dan Phoenix api, dikelilingi badai hitam, menghantamnya dengan ganas. Setiap benturan meledak menjadi ribuan cahaya api dan petir yang mengguncang bumi. Terutama di antara angin dan api ini, terdapat garis-garis cahaya pedang berwarna merah darah. Cahaya itu sangat tajam, datang dan pergi seperti kilat, menyebabkan percikan api beterbangan dari lonceng besar setiap kali mengenai sasaran. Akhirnya, banyak retakan muncul di lonceng besar itu, dan dengan suara gemuruh, lonceng itu hancur berkeping-keping. Kemampuan ilahi ini benar-benar telah rusak. Pada saat kritis ini, Wan Luo sekali lagi menunjukkan kemampuan ilahinya setelah mempersiapkan diri sebelumnya. Sebuah portal tiba-tiba muncul dari tangannya, memancarkan aliran udara tak berujung yang berputar di atas kepalanya, memisahkan semua angin, api, dan bahkan cahaya pedang merah darah di luar. Gerbang Rashomon.
Fang Han langsung mengenalinya. Ini adalah harta sihir terkuat di Wan Luo yang pernah dipinjamkan kepada Ye Nantian untuk menghadapinya, meskipun Ye Nantian praktis tidak memiliki kekuatan sihir dan tidak dapat melepaskan bahkan 1% pun dari kekuatannya. Harta karun magis ini sebenarnya adalah artefak harta karun tingkat tertinggi, tak lain adalah kuali Raja 5 Penjara. Itu adalah harta karun magis andalan Wan Luo, seorang murid inti emas tingkat 7 dengan kemampuan ilahi yang digunakan untuk menekan gunung. Sekarang, dia akhirnya mengeluarkannya untuk menghadapi Fang Han. Fang Han, biar kutunjukkan kekuatanku. Wan Luo mencibir. Gerbang Rashomon berputar tanpa henti, dan arus udara yang dipancarkannya semakin kuat, hampir mengeras menjadi bentuk fisik. Inilah ki astral yang sangat besar yang tersimpan di dalam gerbang Rashomon. Kemudian, dia mengguncang seluruh tubuhnya, dan dengan satu gerakan, dia meluncurkan inti emas besarnya, yang berisi 17 kemampuan ilahi, ke gerbang Rashomon. Seketika itu juga, seluruh gerbang Rashomon membesar, dan arus udara di dalamnya menyapu ke segala arah. Kemanapun arus udara itu pergi, api pun menyebar. Bahkan labirin yang dibangun oleh surga agung yang indah pun menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dia benar-benar meledakkan inti emasnya ke gerbang Rashomon, untuk sementara menyatu dengannya. Ini semakin meningkatkan kekuatan artefak harta karun tingkat tertinggi ini, membawanya ke ambang artefak Dao. Sungguh dahsyat. Fang Han, cepat gunakan kayu untuk menyalakan api, lepaskan ki astral kaisar kayumu, putar kelima elemen, dan tingkatkan semua kemampuan ilahi apimu lagi untuk membakarnya sampai mati. Yang tidak bergerak, hanya mengamati situasi dengan tenang. Bukan karena Fang Han sudah hampir meraih kemenangan, tetapi karena sosok seperti Wan Luo sangat tangguh, dan jika ia tiba-tiba mengeluarkan kartu truf, perubahan yang tak terduga bisa terjadi. Karena itu, ia menjaga batasan terakhir, tidak ingin bertindak gegabah. Kini Wan Luo telah menggabungkan inti emasnya dengan gerbang Rashomon, yang memungkinkan kekuatan gerbang Rashomon untuk sementara waktu menandingi pedang iblis, Blood Firmament. Ini adalah trik yang cerdas. Inti emas dari seorang master inti emas itu sendiri adalah harta karun, dan gerbang Rashomon adalah harta karun magis yang telah ia sempurnakan dengan teliti selama bertahun-tahun, disempurnakan dengan darah esensinya, memungkinkan fusi antara manusia dan harta karun. Meskipun ini hanya peningkatan sementara, itu tetap bukan artefak Dao. Namun, kekuatannya tetap cukup besar. Menggunakan kayu untuk menyalakan api? Bagus. Biarkan dia merasakan kekuatan kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar. Pikiran Fang Han bergejolak, dan dia segera melepaskan ki astral kaisar kayu miliknya. Ki astral kaisar kayu ini bukan untuk menyerang, tetapi langsung menyatu menjadi bencana api matahari agung, tarian burung merah, tangisan Phoenix, dan ki kaisar api merah. Seketika itu juga, saat energi kayu terbakar oleh api, transformasi luar biasa terjadi. Suara mendesing. Burung vermilion dan burung phoenix seketika tumbuh lebih dari 10 kali lipat ukurannya. Bencana api matahari agung bahkan lebih mengerikan, matahari yang cemerlang dan menyala-nyala menerangi segala arah. Saat kobaran api menyembur keluar, langit dan bumi berubah menjadi kuning keemasan, dan kehampaan itu sendiri tampak berputar karena panasnya, seolah-olah di ambang kehancuran. Tentu saja, perubahan paling signifikan terjadi pada ki kaisar api kaisar merah. Kemampuan ilahi ini awalnya sangat lemah, tetapi sekarang, dengan bangkitnya ki astral kaisar kayu, itu seperti menambahkan bahan bakar ke api, dengan energi api yang luar biasa. Seorang kaisar merah yang mengendalikan api sepenuhnya mengeras, dan seorang kaisar api juga perlahan naik, dengan ciri-ciri yang jelas. Kedua kaisar ini, kaisar dan penguasa, mengendalikan semua api di dunia, dan esensi mereka begitu kuat sehingga mereka telah menyentuh asal mula dunia. Bahkan cahaya roda matahari dari bencana api matahari besar berubah ketika melihat kemunculan kaisar merah dan penguasa api mendekat dan berputar mengelilingi kedua kaisar ini, menunjukkan kepatuhan mereka. Meskipun kobaran api bencana api matahari agung kini lebih kuat daripada ki penguasa api kaisar merah, ini adalah penyerahan diri yang penting. Belum lagi dua kemampuan ilahi api, tarian burung merah dan tangisan Phoenix, yang telah lama menari dengan anggun di sekitar kaisar merah dan penguasa api, seolah-olah menyanyikan pujian untuk kedua kaisar kuno ini, yang telah turun ke dunia manusia sekali lagi, mengambil kendali atas semua kekuatan api. Energi gangki kaisar kayu milik Fang Han sedang terkikis dan terbakar hebat. Namun, kekuatan beberapa kemampuan ilahi api meningkat pesat, membalikkan dunia. Gelombang suara dari kobaran api yang membara saja dapat merobek tubuh manusia menjadi berkeping-keping. Aku mengendalikan semua api di dunia, kaisar api merah mengeluarkan suara yang dalam, dan semua api, seperti gunung, menekan Wan Luo. Wan Luo baru saja menghancurkan Linglong Daluo Heaven, dan tubuhnya melesat keluar, hendak melayangkan pukulan mematikan ke arah Fang Han, ketika ia lengah karena peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dan luar biasa dari beberapa kemampuan ilahi api Fang Han. Kobaran api sebesar gunung menekan ke bawah,
dan panas yang ekstrim seolah membakar setiap inci darah di dalam tubuhnya. Pada inti emasnya, beberapa kemampuan ilahi elemen api, seperti api sejati Haotian dan pancaran kultivasi 7 api biru, mulai bergetar, seolah-olah takut pada Kaisar Merah dan penguasa api. Setelah mengembangkan kemampuan ilahi hingga tingkat keempat, alam yin-yang, ia memperoleh kesadaran. Awalnya ini adalah hal yang baik, tetapi sekarang, kesadaran api sepenuhnya dipengaruhi oleh tekanan, dan Wan Luo harus mengerahkan kekuatan beberapa kali lebih besar untuk mengaktifkan kemampuan ilahinya. Kekuatan kemampuan ilahi Iblis Agung 5 Kaisar terletak pada kemampuannya menekan kelima mantra elemen. Menggunakan Kaisar Kayu Gangki untuk meminjam kayu untuk menciptakan api adalah pilihan yang paling bijaksana, dan itu juga merupakan seni rahasia dalam kemampuan ilahi Iblis Agung 5 Kaisar. Fang Han sekali lagi menekan Wan Luo dengan api, dan seketika itu juga, Linglong Daluo Heaven terbentuk kembali, menjebak Wan Luo di dalamnya lagi. Terlebih lagi, di tengah kobaran api, kemampuan ilahinya terus-menerus dilepaskan. Dengan satu hentakan telapak tangan, sebuah tangan raksasa yang tampak seperti logam muncul, yang merupakan jejak tangan agung tulang besi Fajra, salah satu dari 28 kemampuan ilahi. Seketika itu juga, kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar dari tubuh Fang Han, berubah menjadi cakar tajam yang mengikuti jejak tangan, cakar setajam kilat. Ini adalah kemampuan ilahi yang hebat, cakar roh listrik kristal hampa. Selanjutnya, Fang Han juga melepaskan beberapa kemampuan ilahi ofensif yang sangat kuat, 7 tinju sejati langit panjang, serbuan darah merah, mematahkan dao pembunuhan, dan kekuatan Shiji Qianyuan terus-menerus menyerang dalam gelombang, sama sekali tidak memberi Wan Luo kesempatan untuk bernapas. Pada saat yang sama, pedang iblis langit berdarah ditarik kembali. Raja Malam berdarah, manusia dan harta karun menjadi satu. Raja Malam berdarah langsung memasuki pikiran Fang Han, dan seketika itu juga, seluruh tubuh Fang Han bersinar dengan sisik berwarna darah. Dia bergerak dengan cepat dan tak terduga, menggunakan kedua kemampuan ilahi yang hebat, Ki Roh Pengembara Ular Pipit, dan Seni Ilusi Wujud Sejati. Akibat serangkaian serangan ini, Gangki milik Rashomon langsung hancur berkeping-keping, bahkan retakan muncul di gerbang itu sendiri. Harta karun terpenting ini ternyata rusak. Terlebih lagi, salah satu inti emas Wan Luo benar-benar hancur berkeping-keping. Marah sekali. Sangat marah. Wan Luo tidak menyangka Fang Han memiliki begitu banyak trik jitu. Bagaimana anak ini bisa punya begitu banyak trik? Dia bahkan rela meninggalkan teknik kayu Kaisar Gangki yang telah dia kembangkan. Aku tidak takut dengan trik-trikmu yang hebat, sekuat apapun trik itu, aku tetap bisa menghajarmu sampai babak belur. Dengan sebuah pikiran, kantung berisi 100 harta karun di pakaian Wan Luo tiba-tiba terbuka, dan sebuah pil terbang keluar. Pil ini sebenarnya adalah pil pengurangan umur setan gila. Alasan Wan Luo memiliki kepercayaan diri yang begitu mutlak dalam melawan Fang Han ternyata adalah pil semacam ini. Namun, tepat saat pil itu melayang ke atas, cahaya merah darah yang kuat dan menyilaukan langsung memotong Rashomon yang sedang terbang. Wan Luo meraung, dan inti emasnya terbang keluar, menghantam ke arah Fang Han. Dengan benturan keras, cahaya merah darah itu terpental, tetapi sebuah cakar naga raksasa muncul entah dari mana, mencengkeram pil pengurangan umur iblis gila di tangannya. Wan Luo, aku tahu kenapa kau begitu percaya diri melawanku. Kau mengandalkan pil pengurangan umur iblis gila, kan? Sekarang jalan terakhirmu telah kuambil, apalagi yang kau punya untuk melawanku? Kau sudah kalah. Fang Han tertawa terbahak-bahak. Langkah tunggal ini mengukuhkan kemenangannya yang tak tergoyahkan. Begitu, pil pengurangan umur iblis gila, miliknya direbut, Wan Luo tahu bahwa keadaan telah berbalik. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas dari tenggorokannya, tampak seperti harimau yang mengamuk, inti emasnya berputar dengan hebat. Fang Han mencibir dan sekali lagi mengaktifkan kekuatan sihirnya, mengejarnya. Dia ingin menghancurkan inti emas Wan Luo, membuatnya kehilangan banyak kultivasi, dan menekan kesombongannya, serta membangun statusnya sendiri yang sangat tinggi di dalam sekte Yuhua. Ling Xiao melihat pedang berlumuran darah berkilauan, yang telah diubah oleh Fang Han, dengan ganas menebas ke arah inti emas Wan Luo. Dia langsung memahami niat Fang Han, untuk menghancurkan inti emas lawan dan melumpuhkan kultivasi Wan Luo. Bahkan harta karun tingkat tertinggi pun tidak dapat menghancurkan inti emas, tetapi artefak Dao bisa. Jika inti emas hancur, Wan Luo akan membutuhkan setidaknya puluhan tahun, bahkan seabad, kultivasi yang berat untuk pulih. Itu kemungkinan besar akan menghancurkan seluruh hidupnya. Mengembangkan kekuatan magis Dao abadi itu seperti mendayung melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Jika inti emas Wan Luo hancur, dan dibutuhkan 1 abad kultivasi yang berat untuk memulihkannya, itu akan menundanya selama 1 abad. Waktu kultivasinya tidak akan pernah cukup, dan dalam hal itu, dia mungkin tidak akan pernah memiliki harapan untuk mencapai umur panjang. Sebelumnya, jika Wan Luo mengonsumsi pil pemutus umur iblis gila,
meskipun itu akan mengurangi umurnya hingga 1 abad, dia akan mendapatkan rahasia kekuatan sihir iblis agung 5 kaisar yang akan menjadi pertukaran yang berharga. Sekarang, dia telah kalah dalam pertarungan dan inti emasnya akan hancur, yang berarti kekalahan total. Ling Xiao tiba-tiba melepaskan semburan Qi, menghalangi cahaya merah darah, dengan maksud untuk melindungi Wan Luo. Namun, Jialan segera melepaskan Qi biru yang berkilauan. Apa, Ling Xiao, kau mencoba membuatnya menjadi pertarungan 2 lawan 1. Saat Ling Xiao dan Jialan sedang berkonflik, inti emas Wan Luo terkena tebasan pedang Fang Han. Inti emas yang berbentuk bulat sempurna itu, yang berisi berbagai kekuatan sihir, tiba-tiba mengalami banyak retakan. Wan Luo langsung jatuh ke platform hukuman langit, memuntahkan seteguk besar darah hitam. Fang Han, setelah menarik kembali kekuatan sihirnya, berdiri di atas panggung, menatap Wan Luo dengan dingin. Bagaimana, Wan Luo? Kau kalah, aku menang. Pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah bandit. Jika kau masih ingin terus bertarung, aku akan menyelesaikannya sampai akhir, tetapi kultivasi hidupmu akan hancur dalam sekejap. Pikirkan semua kesulitan yang kamu alami untuk berkultivasi hingga tahap inti emas, hanya untuk mati dan Dao Mu lenyap. Betapa tidak berharganya itu? Suara Fang Han terdengar keras. Ini sepenuhnya suara seorang pemenang. Semua murid sejati mendengarnya. Kakak senior Wan Luo ternyata kalah. Ah, kakak senior Wan Luo begitu percaya diri, dia punya kartu truf, bagaimana mungkin dia kalah? Kartu truf kakak senior Wan Luo adalah pil pemutus umur iblis gila, sebuah transmisi rahasia dari Sekte Persatuan Agung. Pil ini, yang dikabarkan sebagai pil bunuh diri, konon dimurnikan dari Qi penghancur dari luar angkasa, bahkan sedikit saja dapat membakar seluruh esensi, Qi, roh, darah, dan jiwa seseorang, menyebabkan kekuatan sihirnya melonjak, membuatnya gila dan tak terkalahkan. Sayang sekali Fang Han terlalu licik, dia malah merebut pil iblis gila, menyebabkan kakak senior Wan Luo gagal di saat-saat terakhir. Benar, jika kakak senior Wan Luo meminum pil ini dan menggunakan Qi penghancur untuk merangsang potensinya, Fang Han pasti tidak akan mampu menandinginya. Potensi seorang ahli inti emas sangat besar. Kakak senior Wan Luo kalah secara tidak adil. Tidak adil? Sama sekali tidak adil. Fang Han telah mencapai alam manusia surga, tetapi dia memiliki banyak harta sihir dan kekuatan sihir yang memungkinkannya untuk bersaing dengan para ahli inti emas. Kali ini, dia menang dan memperoleh informasi tentang keberadaan akar roh 5 elemen, kekuatan sihir agung Pan Wu, batu bintang emas putih agung, dan kristal lunak berlapis-lapis. Siapa yang tahu seberapa cepat perkembangannya nanti? Dia kemungkinan besar akan segera naik ke tahap Golden Core. Sepertinya di Sekte Yuhua selain kakak senior Hua Tiandu, tidak ada seorang pun yang setara dengannya saat ini. Kali ini dia mengalahkan Wan Luo dan menegakkan prestisenya. Itu belum tentu benar, Meng Xiaobai belum kembali. Fang Han, pegunungan hijau tetap ada, dan air hijau terus mengalir. Kali ini saya gagal menguasai gerakan itu, tetapi dalam 10 tahun ke depan, saya pasti akan menguasainya kembali. Tunggu saja, di platform hukuman langit, kau dan aku akan bertarung lagi cepat atau lambat, kata Wan Luo tiba-tiba dengan suara serak, dengan nada yang sangat enggan. Kekalahannya kali ini terlalu besar. Aku akan menunggumu, tetapi dalam 10 tahun, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa pulih. Fang Han tersenyum dingin, karena kau mengakui kekalahan, itu berarti aku memenangkan taruhan ini. Rahasia kekuatan sihir agung Pan Wu, kristal lunak berlapis-lapis, dan batu bintang emas putih agung adalah milikku. Ini juga merupakan aturan besi dalam tantangan di platform hukuman langit sekte berbulu. Tentu saja, aku ingin bertarung denganmu dalam waktu 10 tahun, jika tidak, setelah 10 tahun, kau pasti sudah menjadi abu di tangan kakak senior Tiandu.